Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Humaira Adinda Kananya. Usiaku 21 tahun, aku seorang gadis bercadar. Aku tinggal bersama ibuku. Ayahku sudah lama meninggal. Aku lahir di Bandung tapi aku sekarang tinggal di Jakarta karena alam. Ayahku dulu berasal dari Jakarta dan membawa aku dan ibuku tinggal di Jakarta. Ayah meninggal karena serangan jantung. Ibuku bernama Siti Maryam dan Alam. Ayahku bernama Muhammad Akhtar. Aku kuliah di salah satu universitas di Jakarta lewat jalur beasiswa. Dulu keluargaku orang yang mampu sampai akhirnya kantor ayahku bangkrut dan ayah terkena serangan jantung lalu meninggal. Humaira sayang, ucap Siti. Iya ibu, Humaira menemui ibunya. Ayo sarapan, kamu harus segera ke kampus nak, ucap Siti. Iya bu. Humaira lalu keluar kamar menemui ibunya di meja makan. Humaira duduk di meja makan dan sarapan. Humaira, kamu tahu Alam. Ayahmu terlilit hutang nak. Humaira berhenti memakan sarapannya dan melihat ibunya. Hutang apa bu? Hutang kepada seorang pria nak. Maksudnya bu? Iya Alam. Ayah kamu dulu meminjam uang sebesar 25 juta nak untuk membayar gaji karyawan-karyawan dulu sebelum meninggal. Lalu bu, apa hutang-hutangnya sudah terlunasi? Belum nak ibu mau kamu nanti selesai kuliah pergi ke kantor Tuan Altar Riano Alden Bagaskara nak. Siapa itu bu? Dia orang yang telah memberikan pinjaman kepada Alam ayah kamu. Tolong sampaikan kepada dia untuk memberikan tenggang waktu lagi untuk melunasi hutang Alam ayah kamu. Kantor Tuan Altar di mana bu? Tidak jauh dari tempat kamu kuliah. Nama perusahaannya perusahaan Bagaskara. Humaira terkejut dan menelan salivanya. Perusahaan Bagaskara. Iya nak, tolong nanti kamu ke sana ya. Baiklah bu, ya sudah aku berangkat dulu. Humaira pamit ke kampus dan mencium tangan ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Humaira akhirnya pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, Humaira duduk di kelas kampusnya. Lalu datang Ananta Kanindita, sahabat Humaira. Assalamualaikum Humay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa wajahnya seperti ada masalah Humay? Iya. Ana Alam, ayahku terlihat hutang pada pemilik perusahaan Bagaskara. Ya Allah, yang sabar ya Humay, kamu mau gimana sekarang? Ibuku menyuruhku bertemu dengan Altar Riano Alden Bagaskara. Astagfirullah, anak dari Pak Hildan Bagaskara dan Ibu Yunita Bagaskara. Iya Ana, kamu nanti mau temani aku setelah selesai kuliah kan? Iya Humay, tenang aja, aku bakal temenin kamu. Ananta Kanindita adalah sahabat Humaira Adinda Kananya dari awal masuk kuliah sampai saat ini. Kelas kuliah pun dimulai. Waktu berlalu menunjukkan pukul 14 WIB, saatnya waktu istirahat. Hello, anak miskin, sama Fanya Safitri. Humaira melihat Fanya dan Ananta melihat Fanya. Siapa yang lo panggil anak miskin? Siapa lagi kalau bukan Humaira? Jaga bicara lo. Aps, sorry. Udah Ana nggak usah diladenin, ucap Humaira. Fanya pun pergi. Jadi kita ke kantor Bagaskara. Jadi Ana, ayo nah. Humaira dan Ananta pergi ke kantor Bagaskara saat istirahat kampus, padahal seharusnya mereka datang sepulang dari kampus. Tapi tak masalah, Ananta menitip absen dirinya dan Humaira untuk diberikan kepada dosen selanjutnya yang akan ke kelas. Sesampainya di kantor Bagaskara, Ananta dan Humaira masuk ke dalam kantor. Permisi, ada Pak Altar Riano Alden Bagaskara.
Tanya Ananta kepada staf kantor. Ada, tunggu saya akan menelpon beliau, ucap staf kantor. Halo Pak, ada yang ingin bertemu. Siapa? Seorang mahasiswi Pak. Antar mereka ke ruangan saya. Baik Pak. Altar menutup teleponnya dan staf kantor mengantarkan Ana dan Humay ke ruangan Altar. Sesampainya di ruang Altar, staf kantor mengetuk pintu. Masuk, ucap seorang dari ruang kerja. Ana, Humay dan staf kantor masuk. Pak, ini mahasiswinya. Kamu pergilah. Staf itu pun pergi. Humaira berdoa dalam hati karena begitu takut kepada Altar. Altar berdiri dari duduknya dan menghampiri Humaira. Jadi ini anak Alam, Pak Muhammad Akhtar. Iya, itu saya. Bagaimana? Sudah bisa melunasi hutang-hutang Alam? Pak Akhtar, belum Tuan. Saya minta waktu lagi untuk melunasi hutang Alam ayah saya. Saya berikan waktu 24 jam, jika kamu tidak bisa melunasi hutang Alam ayah kamu, kamu harus menikah dengan saya. Tegas Altar. Humaira terdiam, hatinya tersentak. Tuan, apa tidak bisa 1 minggu? Tanya Humaira. Tidak ada toleransi. Saya sudah berikan waktu yang cukup lama selama ini. Tegasnya. Hutang ayah saya berapa? 25 juta. Humaira terkejut sungguh, bagaimana mungkin dalam waktu 24 jam dia akan mendapatkan uang sebanyak itu dari mana? Tuan, saya mohon. Lirih Humaira mulai meneteskan air matanya sambil menyatukan kedua tangannya memohon. Altar melihat Ananta dan menyuruhnya keluar ruangan. Ananta tidak beranjak pergi dan Altar menyeret Ananta keluar ruangannya dan menutup pintu ruangannya. Di dalam ruangan sekarang hanya ada Humaira dan Altar. Astagfirullah Humay, ucap Ananta dari luar ruangan dan berdoa semoga Humaira tidak diperlakukan tidak baik. Altar mendekati Humaira dan Humaira berjalan mundur. Altar langsung menarik tangan Humaira dan mendekatkan wajahnya pada Humaira. Humaira menutup matanya sambil meneteskan air mata dan beristighfar. Sungguh Humaira takut kepada Altar. Kenapa kamu memakai penutup wajah? Apa wajahmu terlalu cantik untuk dilihat pria? Tanya Altar sambil membelai pipi Humaira. Plak. Humaira menamparkan pipi Altar dengan tangan kirinya dan langsung Altar memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan keras Humaira. Sial, bentaknya. Jangan macam-macam padaku, ucap Humaira keluar dari ruangan Altar dan melihat Ananta di depan pintu. Humay, kamu enggak pepe? Enggak pepe kok, ayo pergi. Akhirnya Humaira dan Ananta pergi pulang meninggalkan kantor Bagaskara. Humaira pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Humaira, gimana Tuan? Altar memberikan waktu berapa hari agar hutang-hutang Alam ayah kamu lunas? 24 jam Bu. Selama 24 jam aku nggak bisa lunasin, aku harus menikah dengan Altar Bu. Siti Maryam akhirnya memeluk anaknya dan menangis. Maafin ibu sayang, ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Humaira membalas pelukan ibunya. Enggak pepe Bu, Humaira akan cari uangnya hari ini juga ibu, tenang aja ya Bu. Aku pamit ya Bu. Iya nak. Siti melepaskan pelukannya dan tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan. Astagfirullah Bu, ibu bangun, ucap Humaira menangis dan membawa ibunya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Siti diperiksa oleh dokter. Bagaimana keadaan ibu saya Dok? Ibu Anda mengalami kanker otak stadium akhir, harus segera dioperasi. Humaira tersentak dan mengangguk. Dokter lalu pergi dan Humaira mulai menangis dan berjalan di pinggir jalan mencari uang pinjaman untuk biaya operasi. Tiba-tiba mobil berhenti dan turun seorang pria bertubuh kekar tinggi berkulit putih memakai pakaian kantor dan menghampiri Humaira. Saya tahu kamu butuh biaya untuk membiayai operasi ibu kamu.
Saya bisa membiayai operasi ibu kamu asal kamu menikah dengan saya, ucap Altar yang berdiri tepat di depannya. Humaira terdiam sejenak dan mengangguk. Baiklah, saya mau. Akhirnya Humaira dan Altar menuju rumah sakit untuk membayar biaya operasi ibunya. Setelah ibunya dioperasi, akhirnya operasi berjalan dengan lancar. Ibunya Humaira dipindahkan ke ruang rawat inap dan sadar. Humaira senang melihat ibunya sadar. Bu, alhamdulillah ibu udah sadar. Nak, siapa yang biayai operasi ibu? Saya, Altar Riano Alden Bagaskara. Siti melihat ke arah Altar dan terdiam. Tapi setelah ini saya menikah dengan putri ibu, itu kesepakatan kami. Siti terkejut dan terdiam melihat ke arah Humaira. Humaira pun mengangguk. Bersiap untuk pernikahan kita besok, ucap Altar. Kejadian kemarin kini telah berganti. Pagi yang cerah di rumah sakit, Humaira sedang bersama ibunya. Bu, Humaira berangkat kuliah dulu ya ibu. Humay, maafin ibu ngerepotin kamu, sehingga kamu kejebak kayak gini nak. Maksud ibu bicara seperti itu ke Humay apa bu? Humaira duduk di samping ranjang ibunya. Humay, ibu tahu kamu gak mau menikah dengan pria seperti Tuan Altar, tapi karena ibu dan hutang alam ayah kamu jadi seperti ini nak. Humay, gak apa-apa bu. Humay ikhlas ridho lillahi ta'ala. Hari ini kamu menikah, benarkah? Doain semoga Humaira bisa menjadi istri yang baik bu, dan semoga Tuan Altar berubah pikiran. Semoga saja sayang. Ibu kalau gitu Humay pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Humaira berangkat kuliah dan sesampainya di tempat kuliah Humaira duduk dengan lesu di kelas sampai membuat Ananta menghampiri Humaira. Assalamualaikum Humay. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku harus menikah dengan pria itu, Altar itu. Serius? Aku serius nah, aku nggak bercanda. Ibuku dioperasi semalam karena punya penyakit kanker dan... Humaira menceritakan semuanya pada Ananta. Hah, astagfirullah Humay, yang sabar ya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba tangan Humaira ditarik paksa oleh Altar keluar kelas dan keluar kampus. Ananta langsung mengikuti kemana Altar membawa Humaira. Lepas, ini sakit, ucap Humaira kesakitan. Kau harus menikah denganku, ucap Altar. Tidak. Aku tidak mau, ucap Humaira. Jika kamu tidak mau maka orang tuamu akan aku masukkan ke dalam penjara, ancam Altar. Jangan lakukan itu, ucap Humaira. Menikahlah denganku, tegas Altar. Baiklah, aku akan menikah denganmu, ucap Humaira. Baiklah, ayo ikut aku, ucap Altar itu sambil menarik tangan Humaira paksa. Lepaskan aku, Altar Riano Alden Bagaskara, ucap Humaira. Altar tidak mendengarkan Humaira dan membawa Humaira ke kantor urusan agama diikuti oleh Ananta. Kenapa kesini? Tanya Humaira. Kamu bilang kamu mau menikah dengan saya, ucap Altar. Tapi aku tidak ingin menikah sekarang, ucap Humaira menangis. Diam. Jangan menangis atau ibumu saya masukkan ke penjara, ucap Altar. Ananta melepaskan cengkraman tangan Altar dari Humaira. Tuan yang terhormat, jangan bertindak gegabah, bentak Ananta. Altar menamparkan pipi Ananta langsung. Ananta memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan keras dari Altar. Ana, cukup, jangan lukain sahabat saya, bentak Humaira. Altar mencengkram kuat tangan Humaira dan berjalan masuk ke dalam penghulu sudah siap dengan para saksi. Altar duduk dengan Humaira di sampingnya sambil menundukkan pandangannya. Apa mempelai sudah siap? Tanya penghulu. Sudah, ucap Altar. Siapa nama mempelai wanitanya? Tanya penghulu namun Humaira diam. Jawab atau aku akan membuat ibumu mati, bisik ancam Altar kepada Humaira.
Nama saya Humaira Adinda Kananya binti Muhammad Akhtar, ucap Humaira menahan tangisannya. Penghulu menjabat tangan Altar. Saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda Altar Riano Alden Bagaskara dengan Humaira Adinda Kananya binti Muhammad Akhtar dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Humaira Adinda Kananya binti Muhammad Akhtar dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, sah. Detik itu juga Humaira serasa dadanya sesak tidak menyangka akan langsung menikah dengan seorang CEO kejam seperti Altar. Selesai pernikahan Humaira dan Altar, mereka berdua pun keluar dari gua menuju rumah sakit di mana tempat dirawatnya ibu dari Humaira. Sepanjang perjalanan di mobil Humaira tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada Altar sehingga sesampainya mereka di rumah sakit Humaira dan Altar keluar dari mobil menuju ke dalam rumah sakit ke ruang ibu dari Humaira. Assalamualaikum, ucap Humaira. Waalaikumsalam, ucap Siti Maryam. Humaira langsung menghampiri ibunya dan menangis sambil memeluk ibunya yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Siti terkejut kenapa putrinya menangis di pelukannya, lalu Siti bertanya, "Ada apa Humaira, kenapa kamu menangis nak, apa terjadi sesuatu dengan kamu?" "Aku sudah sah ibu menjadi istri Altar, aku dipaksa menikah barusan ibu di gua, maafkan aku ibu." Siti yang mendengar ucapan putrinya ini sangat kaget dan tersentak hatinya, lalu datang Altar masuk ke ruangan. "Dia sudah menjadi milikku sepenuhnya, jadi aku akan membawanya tinggal bersamaku di rumahku dan ibu di sini akan dirawat oleh dokter dan suster di rumah sakit ini selama ibu di rumah sakit ini." Altar menarik tangan istrinya yaitu Humaira secara paksa keluar dari ruang rumah sakit ibunya Humaira dan membawa Humaira pergi keluar rumah sakit menuju rumahnya. Humaira menangis dan memohon kepada suaminya untuk tidak melakukan ini kepadanya, tapi suaminya tidak menggubris permohonan istrinya ini. Humaira dan Altar sedang berada di dalam mobil menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Altar, Humaira ditarik tangannya oleh suaminya ini masuk ke dalam rumah, membawanya ke dalam kamar di lantai atas. Sesampainya di kamar, Humaira langsung dihempaskan ke arah ranjang di dalam kamar. "Diam dan jangan keluar," bentak Altar. "Aku mohon, tolong jangan jauhkan aku dari ibuku," tangis Humaira membasahi pipinya yang tertutupi oleh cadarnya. Altar pergi keluar kamar dan mengunci kamar dari luar sehingga membuat Humaira menangis dan memohon agar pintunya dibukakan, tapi suaminya tidak mendengarkan permohonan istrinya dan pergi begitu saja meninggalkannya di rumah sendirian di dalam kamar. Altar pulang dari kantor dan berada di rumah dan membuka pintu kamar dan terkejut saat melihat Humaira tergeletak di lantai di depan pintu. "Astaga, Humaira, kenapa dia?" Altar mengendong Humaira lalu membaringkannya di tempat tidur. Tak lama kemudian Humaira terbangun. "Aduh, ya Allah," ucap Humaira memegang kepalanya dan bangun untuk duduk dan terkejut melihat Altar langsung membulatkan matanya. "Kenapa? Saya bukan setan," ucap. "Tuan ada di sini sejak kapan?" "Barusan." "Kamu kenapa pingsan?" "Tadi aku merasa pusing dan pingsan." Altar mencengkram tangan Humaira dan menariknya sehingga keduanya berdekatan dengan jarak hanya 2 inci saja. "Dengarkan saya. Orang tua saya tahu kamu istri saya dan kamu jangan pernah bicara macam-macam kepada mereka," tegas Altar dengan suara pelan. Humaira mengangguk paham. Altar melepaskan cengkraman tangan Humaira, dan tangan Altar kini menggapai cadar milik Humaira. Humaira menahan cadarnya. "Kenapa? Aku tidak ingin Tuan melihatnya." "Kenapa? Saya suami kamu," ucap Altar langsung menarik cadar Humaira dan Altar terkejut membulatkan matanya sempurna melihat kecantikan Humaira yang sangat begitu sempurna berkilau. Humaira refleks memeluk Altar karena merasa malu, senyuman terukir di bibir Altar dan tangannya mengelus kepala istrinya.
Humaira terdiam dan merasakan elusan kepalanya yang dielus oleh altar. Lepaskan pelukanmu, ucap altar berusaha cool. Maaf, ucap Humaira langsung melepaskan pelukannya. Pergi ke dapur buatkan saya teh. Humaira mengangguk dan keluar kamar untuk membuatkan altar teh. Humaira akan membuatkan teh untuk suaminya untuk pertama kalinya dan berharap sikap kejam altar tidak muncul dan membuatnya ketakutan. Selesai membuatkan teh, Humaira pergi ke kamar menghampiri altar dan menghidangkan teh di meja. Tuan, ini tehnya. Iya, terima kasih. Siapkan saya air hangat untuk mandi. Humaira mengangguk dan menyiapkan air hangatnya. Selang beberapa menit kemudian Humaira kembali menghampiri altar. Tuan, airnya sudah siap. Altar pergi menuju kamar mandi dan mulai mandi. Ini kali pertama altar mandi dengan air hangat yang disiapkan istrinya. Humaira berada di dapur sedang memasak untuk makan malam suaminya. Altar keluar kamar mandi dan melihat tidak ada Humaira. Apa Humaira kabur? Altar bergegas memakai pakaiannya dan langsung keluar kamar. Saat altar keluar kamar, dia menabrak Humaira yang membawa makanan. Altar langsung menahan tubuh Humaira dan makanannya. Tatapan keduanya pun bertemu. Altar langsung menegakkan posisi Humaira menjadi berdiri, dan Humaira pun berdiri tersenyum sambil menundukkan pandangannya. Altar memegang dagu Humaira dan mengangkat dagunya sehingga wajahnya menatap wajah altar. Kenapa? Tidak, Tuan. Ini makan malam untuk Tuan. Humaira menunjuk makanan yang dipegang altar. Altar mengangguk. Jadi Humaira pergi ke dapur, bukannya kabur, batin altar. Altar menyuruh Humaira masuk ke kamar dan Humaira masuk ke dalam kamar bersama altar. Altar duduk di sofa kamar bersama Humaira. Altar memakan makanannya. Sungguh lezat makanan yang dimasak Humaira. Delicious. Terima kasih, Tuan. Altar menghabiskan makanannya, lalu melihat Humaira dengan wajah cantiknya yang menunduk. Entah mengapa hati altar begitu berdetak lebih cepat dan langsung mendekati Humaira dan memeluknya dari samping sambil duduk membuat Humaira terkejut dan detak jantungnya berdetak lebih cepat. Saya minta maaf atas perlakuan kasarnya saya kepada kamu. Tidak apa-apa, Tuan. Altar berdehem karena tidak suka dengan kalimat panggilan Tuan dari Humaira untuknya. Tuan. Jangan panggil saya dengan sebutan itu. Kak Altar, lebih baik seperti itu. Kak Altar, apa boleh aku bertemu ibuku? Aku merindukannya, tolong aku mohon, ucap Humaira lembut meneteskan air matanya. Altar langsung mengusap air mata Humaira. Ini sudah malam, besok saya akan mengantarkan kamu ke rumah sakit. Terima kasih, ucap Humaira tersenyum bahagia. Altar, apa kamu menyukai Humaira? Apa mungkin iya? Kok bisa secepat itu? Istirahatlah, tidur. Nanti aja, Kak. Ganti pakaianmu. Tapi aku tidak membawa satu baju pun. Ada di lemari, saya sudah belikan untuk kamu. Humaira mengangguk dan berjalan menuju lemari. Saat membuka lemari, alangkah terkejutnya Humaira melihat baju kurang bahan yang dibelikan altar untuknya. Kak, ini bajunya kok. Pakai saja, lagi pula saya suami kamu, saya berhak atas kamu. Humaira membalikkan badannya dan berjalan menghampiri altar. Bolehkah aku tidak mengganti pakaianku? Karena aku belum pernah memakai pakaian ini sebelumnya. Altar membulatkan bola matanya sempurna. Apa? Belum pernah memakainya? Iya, Kak. Iyalah, Humaira nggak pernah pakai baju kurang bahan apalagi depan laki-laki. Altar, dia kan bercadar gelombang autor. Tapi saya suami kamu loh, Humaira, adinda kananya. Tep. Ucapan Humaira terpotong karena altar menarik tangan Humaira masuk ke dalam kamar mandi membuat Humaira terkejut. Ganti bajumu atau saya tidak mengizinkan kamu menengok ibumu lagi, pula saya sah sebagai suami kamu.
Tegas Altar membuat Humaira menutup matanya karena takut dengan Altar. Dengan cepat Humaira mengangguk. Altar keluar kamar mandi meninggalkan Humaira di kamar mandi. Cepat ganti bajumu dan lakukan tugasmu sebagai istri, saya menunggu kamu. Humaira terdiam mematung apa dia harus melayani suaminya sekarang begitu. Detik ini juga begitu. Astagfirullah, help me please. Humaira cepat keluar, teriak Altar sedikit kencang. Humaira keluar dari kamar mandi dengan menggunakan pakaian kurang bahan itu dengan ditutupi baju gamisnya. Altar melihat ke arah Humaira dan terkejut melihat Humaira membuka jilbabnya. Humaira bertambah cantik. Altar berdiri dari duduknya dan berjalan menghampiri Humaira. Cantiknya, ucap Altar mengelus puncak kepala istrinya. Humaira masih menutupi tubuhnya dengan gamisnya. Altar langsung mengendong Humaira dan membaringkannya di tempat tidur. Langsung Humaira menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Saya mau hak saya dan saya tidak ingin ada penolakan. Aku mohon tapi aku belum siap. Saya tidak menerima penolakan. Aku mohon. Tidak atau baiklah saya suruh anak buah saya untuk menyakiti ibumu. Jangan, tapi dengan satu syarat, aku mau kakak berdoa dulu sebelum melakukan itu padaku. Altar menyeringitkan dahinya bingung. Humaira langsung menjelaskan apa doa untuk melakukan haknya. Setelah selesai menjelaskan, Altar mengerti dan adegan suami istrinya AUTHOR-nya SKIPP ya readers. Akhirnya Altar menyelesaikan haknya dan keduanya mulai lelap tertidur pulas di balik selimut. Humaira sedang berada di dapur pagi ini bersama ibu mertuanya Yunita Bagaskara, istri dari Hildan Bagaskara, ibu dan ayah dari Altar, Riano Alden Bagaskara. Nak, Humaira, maafkan anak mamah ya, karena pernikahan kalian adalah pernikahan ya. Ucapan Yunita terhenti ketika Altar teriak memanggil nama Humaira dengan sangat kencang dari dalam kamar, membuat Humaira terkejut dan pamit kepada ibu mertuanya untuk menemui suaminya. Mah, Humaira ke kamar dulu ya. Iya nak. Ada apa dengan Altar? Kenapa dia berteriak kencang sekali memanggil istrinya, batin Yunita. Humaira menghampiri Altar di kamarnya dan begitu terkejut melihat kamar berantakan dan banyak barang-barang berserakan di lantai. Kenapa kak? Panggil aku, ucap Humaira gugup. Altar menghampiri Humaira dan mencengkram kedua pundak Humaira dengan kedua tangannya sehingga membuat Humaira terkejut kesakitan. Astagfirullah kak, sakit. Di mana kamu taruh barang saya? Ucap Altar mencengkram kuat kedua pundak Humaira. Barang apa? Kak ya Allah, sakit, ringis Humaira. Barang yang semalam ada di meja dekat kamar mandi, ucap Altar sangat emosi, tatapannya begitu tajam. Aku buang. Aku pikir kakak enggak membutuhkannya lagi kak, ucap Humaira melihat mata Altar. Berani sekali kamu buang barang kesayangan saya Humaira. Bentak Altar begitu kencang sehingga menusuk telinga Humaira. Humaira masih menatap mata suaminya yang begitu sangat kejam. Plak, plak, tamparan keras dari Altar mendarat sempurna di pipi Humaira yang tertutupi oleh cadarnya sehingga membuat Humaira jatuh tersungkur ke lantai. Humaira terdiam menahan rasa sakit di pipinya yang terasa panas akibat tamparan keras dari Altar. Ya Allah, sakit sekali, batin Humaira. Altar langsung menarik tangan Humaira untuk berdiri dan Humaira berdiri. Ikut saya kamu. Bentak Altar menarik tangan Humaira ke dalam kamar mandi dengan Humaira mengikuti langkah suaminya. Altar menyalakan shower sehingga membuat Humaira basah kuyup. Kamu berani membuang barang kesayangan saya Humaira. Itu barang kesayangan saya. Bentak Altar. Kak, tapi itu hanya gelang hitam, aku akan menggantinya. Hanya gelang. Itu gelang dari kekasih saya Humaira. Bentaknya. Humaira terkejut terdiam mendengar ucapan Altar gelang dari kekasihnya.
Tapi mereka sudah menikah, bagaimana mungkin altar setega itu? Kak, tapi istrinya kakak itu aku, ucap Humaira memegang tangan suaminya. Kamu istri saya. Tidak, saya menikah dengan kamu itu hanya kamu melunasi hutang-hutang alam ayah kamu. Tegas altar melepaskan tangannya yang dipegang Humaira. Humaira terdiam di bawah air shower yang membuat tubuhnya basah kuyup. Altar menarik cadar yang dipakai Humaira, membuat Humaira terkejut dan langsung menundukkan kepalanya. Langsung altar mencengkram kedua pipi Humaira dengan satu tangannya dan mendongakkan wajah Humaira sehingga menatapnya. Jangan pernah sesekali mengaku-ngaku pada orang di luar sana kamu adalah istri saya. Tegas altar. Tapi semalam kakak sudah mengambil hak kakak sebagai suami aku, ucap Humaira meneteskan air matanya membasahi pipinya. Plak. Tamparan keras dari altar mendarat sempurna di pipi Humaira untuk kesekian kalinya membuat ujung bibir Humaira berdarah. Altar langsung pergi meninggalkan Humaira di dalam kamar mandi dan menguncinya dari luar kamar mandi dan menghidupkan AC di kamar mandi membuat Humaira kedinginan. Kakak, buka pintunya kak. Aku mohon ku minta maaf Hiks, ucap Humaira berusaha membuka pintu kamar mandi sambil menangis. Ya Allah, dingin sekali. Humaira mematikan air showernya. 8 jam Humaira di dalam kamar mandi. Kakak, buka pintunya aku mohon, ucap Humaira berdiri menggigil kedinginan dengan basah kuyup. Altar membuka pintu kamar mandi dan melihat Humaira dari atas sampai bawah. Humaira melihat altar dan tersenyum. Makasih ya kak udah bukain pintunya, ucap Humaira berjalan dengan gemetaran. Bruk. Tubuh Humaira terjatuh di hadapan altar karena Humaira kedinginan. Altar melihat Humaira dan berjongkok di hadapan Humaira. Hukuman pertama untuk orang yang berani lancang membuang barang kesayangan saya tanpa bertanya terlebih dahulu. Humaira melihat altar dan tersenyum. Maafin aku ya kak, sungguh aku nggak sengaja. Nanti aku carikan ya kak gelangnya, ucap Humaira sambil meneteskan air matanya dan langsung Humaira hapus air matanya dengan tangannya. Altar berdiri dan melihat Humaira. Humaira berdiri dengan gemetaran dan berjalan menuju lemari pakaian tapi tiba-tiba tangan Humaira ditarik altar dengan kuat. Jangan berani-berani menyentuh lemari pakaian saya. Baju aku, ucap Humaira gemetaran. Altar menunjuk ke arah meja memperlihatkan baju Humaira yang berantakan di atas meja. Humaira melihatnya mengangguk paham. Altar melepaskan tangan Humaira dan pandangan matanya beralih melihat ujung bibir Humaira yang berdarah akibat tamparan keras dari altar. Tamparan saya membuat kamu sampai berdarah seperti itu Humaira, batin altar. Altar langsung pergi meninggalkan Humaira di dalam kamar. Altar, mamah nggak suka kamu teriak-teriak kayak tadi ke Humay, tegur Yunita. Altar panggil Humaira tadi karena altar cari barang kesayangan altar, ucap altar. Tapi nggak baik kayak gitu, Hildan. Altar duduk di sofa keluarga dan memainkan ponselnya. Di mana menantu? Papa belum lihat loh, ucap Hildan. Tiba-tiba Humaira datang dan menyajikan kopi, teh, milk coklat kesukaan altar. Menantu kita ini pah, ucap Yunita. Hildan melihat Humaira. Solehah istri kamu beruntung loh, masya Allah, sini duduk nak, ucap Hildan. Humaira mengangguk dan duduk. Altar melihat ke arah Humaira. Humaira, kamu kenapa nak? Tanya Yunita melihat ke arah menantunya karena matanya begitu sembab di balik cadarnya. Humaira tadi kelilipan mah pas beresin kamar terus Humaira nangis karena perih banget. Ucap Humaira berbohong, sebenarnya Humaira tidak ingin suaminya terkena marah orang tuanya. Altar terkejut dengan jawaban istrinya, kenapa Humaira bisa berbohong seperti itu. Tangan kamu, astagfirullah, kenapa mau?
Ucap Yunita terkejut melihat tangan menantunya terluka. Ini mah tadi aku nyari gelangnya kak altar di tong sampah ada pecahan kaca jadi tangan aku kegores sedikit, tapi nggak pepe kok, ucap Humaira dan memberikan gelangnya kepada altar. Mah, pah, kak Humaira ke kamar dulu ya soalnya di kamar masih berantakan belum diberesin semua. Altar meminum milk coklat kesukaannya dan melihat Humaira pergi ke kamar dan diikuti altar. Sesampainya di kamar Humaira melepaskan cadarnya dan duduk di kursi depan cermin dan memperlihatkan luka lebam di ujung bibir dan bekas merah di kedua pipi Humaira. Humaira mengobati tangannya yang terluka. Altar masuk ke dalam kamar dan melihat Humaira dan menghampirinya duduk di sampingnya. Humaira melihat altar dan tersenyum manis kepada altar. Altar melihat wajah Humaira yang lebam, luka di ujung bibir dan merah di kedua pipi Humaira. Saya minta maaf Humaira atas kelakuan saya. Enggak Pepe kokak, itu memang aku yang salah. Altar mengambil alih kapas dari tangan Humaira dan mengobati tangan Humaira. Humaira tersenyum. Terima kasih kak. Altar melihat Humaira. Saya sudah membuat kamu seperti ini Humaira, tapi kenapa kamu tidak marah bahkan kamu berbohong untuk menutupi kesalahan saya di depan orang tua saya batin altar. Terus kenapa lo siksa dia altar aelah lo gelombang autor. Kenapa kamu menutupi kesalahan saya? Kakak suami aku sudah tugas aku seperti ini masalah rumah tangga kita tidak seharusnya orang tua tahu. Altar memeluk istrinya yang berada di sampingnya dan mengelus pipi istrinya lalu mengobati luka di ujung bibir Humaira. Bersambung.